Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasyiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam sampurasun. Alhamdulillah, ada orang yang berbicara terganggu dengan dongeng, mungkin 1-2 orang, dan itu haknya. Tapi dengan begitu masih banyak juga yang semangat berdiskusi dengan Aki tentang materi-materi yang disampaikan. Salah satu respon yang agak kebanjiran adalah beberapa hari terakhir ini. Ketika Aki mendongeng kemarin tentang apabila SKDN S sama dengan K sama dengan D sama dengan N dalam posisi 100% dan berkesinambungan, ini stunting akan hilang. Yang kedua, kalau KKA itu ada di tiap orang, kemudian 7 aspek perkembangan berjalan dengan baik terus, anak itu insya Allah stunting juga akan hilang. Begitu ya, karena kita bisa menilai bahwa stunting itu bisa dari medis, aspek medis, dan dari aspek perilaku ya. Aspek perilaku. Kelelahan tanpa sebab, apalagi ya, tanpa respon sosial, mudah marah, kan begitu. Itu adalah ciri-ciri yang dari 5 itu ya, yang disebut gagal tumbuh kembang. Dan yang kelima adalah apa itu? Aki suka ngadongengnya sudah lama, kadang-kadang lupa lagi satu. Baik, yang pertama adalah dari Bu Yayat. Bu Yayat ini oleh Aki terima kasih Pak Yayat. Saya bukan Pak Yayat, Ki, adalah Bu Yayat. Bu Yayat ini adalah Juken, Juang Kencana BKKBN Pusat. Sekarang bertempat tinggal di kompleks BKKBN, yaitu di Jatiwaringin, Pondok Gede. Aki, apakah Pondok Gede Bekasi, apakah Pondok Gede Jakarta? Ya itu mah lupa Aki juga. Padahal sering dulu ke situ karena memang di situ adalah kawan-kawan kita atau orang tua kita dari BKKBN. Karena ada juga yang di dekat Rawamangun dan lain sebagainya, di situ ada beberapa komplek. Bu Yayat bilang, betul Ki, setuju sekali kalau SKDN itu 100% dan lama serta KKA itu mulus, maka stunting itu hilang. Waduh. Dan itu katanya dongeng Aki itu sudah kami laksanakan. Terbukti stunting itu hilang karena anak itu benar-benar terpantau seluruh S-nya. Dan punya K, punya D, dan N-nya naik. Naiknya juga terukur ya. Nanti kita cerita. Itu yang pertama. Betul Bu Yayat, selamat. Bu Yayat sudah tua terus masih berkarya. Katanya saya juga punya posyandu Ki. Tidak kalah sama posyandu Aki. Loh, Aki mau malah sekarang mah tidak langsung, hanya sekedar tukang ngadongeng tentang posyandu ya. Itu yang pertama, pernyataan dan pertanyaan dari Bu Yayat. Yang kedua dari Pak Marianus. Pak Marianus ini Direktur Kespro. Beliau kan orang NTT, kepala BKKBN NTT-nya juga banyak. Dia bilang yang pertama yang disorot itu adalah tentang NUMAS. NUMAS itu perlu dilestarikan untuk keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga. Betul Pak Marianus. Dan bukan hanya NUMAS itu untuk kelanggengan berumah tangga ke depan, tapi juga itu bisa menjaga dekadensi moral dan kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Karena perempuan dulu itu takut kalau tidak ditumas. Aib itu di keluarga kalau tidak ditumas itu. Berarti keperawanannya sudah tidak ada. Nah, karena yang tidak ditumas itu 2. Yang pertama karena keperawanannya tidak ada. Yang kedua
adalah orang yang tidak diberi keperawanannya. Artinya tidak orang Sunda bilang matanya yang harap kasalah kita gitu. Jadinya randa bengsrat kalau sudah dicerai. Itu Pak Marianus. Aki punya pengalaman nih. Waktu Aki ngeyeksir dengan Mang Aras itu orang Ranca Gede Ciwidey, jago marasnya teh cuma lama gitu ya. Tiba-tiba si calon pengantin perempuan pingsan. pada saat menceritakan Mayang Jambe, di situ dikeprakeun. Nah ini katanya bibit. Nah dia bilang bahwa di sini ada yang sudah tidak murni lagi gitu. Langsung si perempuan itu pingsan digotong. Mungkin nggak tahu apa, datang tidak jadi, tidak keluar lagi, dia diam aja di kamar. Nah Mang Aras itu punya ilmu. Dia bilang ke Aki, cenah Jang Rukman, karena dia udah tua, saya ikut di situ ya, itu pada saat penelitian. Jang Rukman, itu adalah ada hal yang tidak baik. Cirinya apa Ki? Mang apa kejadian tidak baik? Dia itu sudah tidak gadis lagi. Dia itu stres. Karena kita nyeritakan lumas, kita nyeritakan keperawanan, karena yang disebut dengan ngeyeksir itu adalah kesehatan reproduksi. Oh jadi dulu itu, ya sekarang kita kan menggarap remaja supaya kawin dewasa, supaya tidak kenakalan, supaya tidak hilang kegadisan. Kalau sekarang mungkin Pak Marianus ya, kalau sekarang orang-orang ditumas model begitu kayaknya jarang yang benar ditumas. Kebanyakan kalau Pak itu malah ya nanti dobong duluan gitu. Seperti itu. Jadi itulah pengalaman jadi akhir. Jadi sekali lagi ya. Dan yang kedua Pak Marianus juga berbicara bahwa kita tidak terasa menciptakan, membentuk, mendorong, memberikan tenaga-tenaga yang didongengkan oleh Aki di Pandeglang itu. Bukan Pandeglang saja Pak Marianus. Tuh di Pangandaran sekarang 7 mantan PLKB jadi kepala dinas. Luar biasa kita itu ya untuk pembangunan bangsa ini, menciptakan tenaga-tenaga ahli. Alhamdulillah. Itu pernyataan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga atau pernyataan yang ketiga dari Kang Tatang. Ya, Kang Tatang itu di sinilah di Kabupaten Bandung. Dia cerita tentang kalau tidak ada anggaran untuk BKB, untuk KKA, itu sebetulnya harus disampaikan ke Bapeda. Karena Bapeda itu nanti yang akan menganggarkan. Betul. Jadi kita itu harus apa? Kepala Bapeda harus ngerti kepada renik-reniknya program KB. Karena banyak dicoret di situ. Seperti Ake yang pernah ya dicontohkan, yaitu dicoret di DPRD BKL karena dia tidak ngerti. Tapi setelah dia diberi pengetahuan BKL pada saat pembekalan legislatif, akhirnya malah nanya, mana BKL? Mana BKL? Saya tingkatkan. Nah, Ake juga punya nih kawan 2, yaitu yang pertama di Ciamis itu hanya sekitar 100-200 juta anggaran untuk KB itu. Tapi begitu Pak Wawan Ridwan dari Dinas Kehutanan pindah jadi kepala Bapeda, ya Pak Wawan Ridwan itu kemudian jadi ke provinsi, jadi asisten, jadi kepala dinas perkebunan, kemudian jadi sekda provinsi, kemudian meninggal ya, itu teman Aki. Dia langsung naikkan kepada 2 miliar, jadi dari 200 juta anggaran naik kepada 2 miliar. Dia mempelajari satu persatu dinas, ya. Dan di KB ini adalah katanya Ciamis itu jangan terlalu ditekan lagi jumlah anaknya cuma sedikit Pak Rukman. Tapi pelihara jumlah anak yang sedikit ini kesejahteraannya. Makanya dia memberikan modal UPPKA dan lain sebagainya. Udahlah. Jadi betul Pak Hasta ya, Pak Hasta. Nulisnya Hasta sih, Pak Tatang. Itu kepala Bapeda harus paham. Kemudian penggantinya Pak Tarso. Namanya Tarso. Pintar orangnya. Malah pernah nyalonkan wakil bupati segala, cuman kalah. Pak Tarso ini suka diolok-olok. Tarso, tarasolat. Itu kan bercanda. Kadang-kadang dia mah ketawa-ketawa aja. Nggak marah, padahal itu kan tidak boleh sampai begitu ya. Begitu. Nah dia juga ngerti apa yang disebut dengan BKB, BKL, dan lain sebagainya. Karena Aki jelaskan, itu kawan-kawan itu, bahwa BKB itu adalah 2 intinya di situ. Yaitu apa? Dia mempertahankan budaya lokal, yaitu dengan nyanyian-nyanyian Sunda, dan juga dengan APE, perkembangan dari daun sampul, rorodaan, dan sebagainya. Itu kalau
diterapkan berarti budaya daerah sudah terangkat. Kita perlu biayai. Yang kedua adalah kecerdasan anak ya diukur di KK itu. Itu kira-kira itu yang tiga. Nah, yang terakhir yang keempat nyeleneh nih. Ibu Rosmayati, Ibu Bidan yang sekarang menjadi kepala bidang KB pada DP 2A KB P3 ya. Di Subang. Ibu Ros itu sekarang dulunya adalah bidan teladan, besok akan dibahas. Dia nyeleneh saja Ki Sentinel, katakan Aki menyebut tentang Posyandu Sentinel. Insya Allah boros Sentinel ini bukan barang edel-edel, banyak yang menanyakan ilmu. Jadi keilmuan yang dulu kita laksanakan, kita terapkan sekarang yang baiknya dalam rangka stunting. Karena dari dulu juga usaha stunting. Sama usaha stunting banyak yang berhasil ya. Nah besok kita lanjutkan dengan pernyataan apa itu Posyandu Sentinel. Tunggu tanggal mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.